Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera tidak hanya merusak hunian namun juga rimba yang jadi rumah satwa seperti gajah dan orangutan. Beberapa waktu lalu terekam dalam kamera satwa dilindungi gajah ditemukan mati di antara gelondongan kayu bekas banjir. Tidak hanya gajah, satwa dilindungi seperti orangutan tidak lagi terlihat di hutan Sipirok, Tapanuli Selatan usai banjir bandang terjadi. Banjir dahsyat Sumatera tidak hanya membawa kerusakan bagi hunian, tapi juga menghancurkan rimba yang menjadi rumah para satwa. Gelondongan kayu yang terbawa banjir menjadi saksi bahwa rimba para satwa hancur. Fakta yang memilukan juga terlihat di Kabupaten Pidijaya Aceh, seekor gajah menjadi korban keganasan banjir di utara Sumatera. Bangkai gajah ditemukan tersungkur dengan kepala tertimbun gelondongan kayu dan lumpur di Desa Gampong Munasah Lok, Kecamatan Muredu pada Sabtu 29 November. Dikutip dari laman cnnindonesia.com, salah seorang warga Muhammad Yunus menyebut selama ini di desa mereka tidak pernah ada kehadiran gajah. Yunus menduga gajah berasal dari hutan yang terbawa banjir. Tidak hanya gajah, satwa dilindungi lainnya yang menjadi korban banjir Sumatera adalah orang utan. Usai banjir menerjang, orang utan yang menjadi penghuni hutan Bukit Sipirok, Sumatera Utara menghilang. Penjaga hutan Sipirok menuturkan padahal 2 minggu sebelum banjir menerjang, orang utan kerap terlihat di hutan itu untuk mencari buah-buahan. Ya, dengan banjir bandang kemarin memang kalau kita perhatikan memang dari yang biasa kita jumpai di pinggiran sungai sebelah sini, kita kadang sering jumpa masih kalaupun ke orang utan, siamang, gibon, musang, atau burung rangkong. Sekarang setelah ini bencana ini termasuklah kayak tadi. Salah satunya kita pinggiran jalan itu satwa pun nggak ada jumpa. Aktivis lingkungan menyebut deforestasi akibat penambangan dan penebangan telah memperburuk dampak bencana di Sumatera. Bahkan menurut mereka pohon-pohon besar telah ditebangi secara masif di Sipirok setidaknya sejak setahun terakhir. Penebangan itu dilakukan warga setempat untuk dijual ke perusahaan penampung. Barangkali juga ada individu orang yang ikut terseret menjadi korban longsor. Ya, karena mereka orangutan ini hidup di lereng perbukitan yang memang saat ini sudah sangat terdesak ya. Orang Tapanuli hidup di lereng yang lebih tinggi karena di dataran rendah sebagian sudah terkonversi atau sudah beralih fungsi menjadi lahan pertanian atau lahan perkebunan. Sebelumnya ada sekitar 760 orangutan hidup di Tapanuli. Habitat mereka terancam oleh hilangnya hutan akibat perkebunan, penambangan emas, dan pembangkit listrik tenaga air. Perubahan lahan di kaki bukit memaksa orangutan pindah ke wilayah lain. Secara total terdapat sekitar 119.000 orangutan hidup di Indonesia dan Malaysia menurut World Wildlife Fund. Tim Liputan CNN Indonesia.